Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Sehat semua ya. Semoga hari ini puasanya lancar. Kali ini Ustazah akan membawakan materi tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu Ustazah akan membacakan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu diwajibkan untuk bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 138. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita harus mengumpulkan banyak-banyak amalan kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, pahala yang kita dapatkan itu akan berlipat ganda. Kemudian untuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dan dari sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, tentunya kita menyadari bahwa pentingnya bulan Ramadan. Betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar. Dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi puasa hanya sia-sia. Semoga kita dijauhkan dari itu ya. Jadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu terbagi menjadi 4. Ada 4 orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Jadi dia hanya berpuasa tidak mendapatkan pahala, melainkan mendapatkan lapar dan haus saja. Yaitu orang yang pahala puasanya telah hilang. Jadi ketika dia berpuasa, dia melakukan hal-hal seperti bergunjing, berdusta, melihat aurat lawan jenis, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat selama semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bayangkan ketika kita harus sholat selama 1 malam suntuk, itu akan menghabiskan tenaga. Tapi ketika kita hanya sholat tarawih 11 rakaat, kita bisa mendapatkan pahala seperti kita menjalankan sholat semalam suntuk. Kemudian yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian orang yang merugi yang terakhir, yang keempat, adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Karena sholat adalah tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab pada hari kiamat dari segenap amalan seorang hamba adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak,
sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu tadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Jadi kita harus menjauhi amalan-amalan yang tidak berguna, amalan-amalan yang sia-sia pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan hanya terjadi pada 1 tahun sekali. Dan belum tentu tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga amal ibadahnya pada bulan Ramadan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.